Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Fuji Lestari, saya dari MN19A. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang subsistem output. Sebelum memulai menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Fuji Lestari dan rekan saya ada Rena Suci Kusmiati, lalu ada Fadila Anggun Anggraeni. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem informasi SDM adalah salah satu sistem informasi manajemen yang memiliki peran penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. SDM adalah salah satu aset yang sangat berharga untuk suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan data yang akurat dalam setiap tingkatan manajemen dan departemennya. Berbagai data ini nantinya akan diolah menjadi suatu sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu tujuan penting dibuatnya sistem informasi manajemen adalah agar bisa mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi, termasuk perencanaan, perorganisasian, dan juga pengendalian. Sistem informasi manajemen harus bisa memberikan informasi terkait kondisi sebenarnya dalam suatu organisasi. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, manajemen data. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rena Suci Kusmiati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rena Suci Kusmiati akan melanjutkan pada bagian fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Di sini setidaknya terdapat 4 kegiatan utama yang merupakan fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan SDM, yaitu recruiting and hiring. Dengan adanya sistem ini, maka tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Learning and training. Ketika seorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan meningkat, serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Selanjutnya ada manajemen data, yaitu tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan prosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan, yaitu seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Selanjutnya, yaitu ada model sistem informasi sumber daya manusia, yang diantaranya yaitu subsistem input, yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Kedua ada database, yaitu tempat penyimpanan data. Yang ketiga ada subsistem output, yang mengubah data menjadi informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu subsistem output. Model sistem informasi SDM meliputi 6 subsistem output, antara lain. Yang pertama ada subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua ada subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian, dan evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat ada subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja.
perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya. Sedang benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam ada subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data sampai dengan pemerhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input serta subsistem output, berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelaporan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD atau Human Resources Department, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, separation management, dan personal administration NHRIS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.